Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini ya saya berada di lantai 25 Gedung Soho dan akan menjadi narasumber di Nobel Academy. Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Dalam kekerasan seksual itu tidak hanya anak perempuan, tapi juga banyak anak laki-laki. Nah inilah maka sebagai orang tua akhirnya anak kita di dalam kamar aja itu bukan berarti aman. Sejak kita itu eranya digital gitu ya, jadi dia belum tentu tidak baik-baik saja gitu. Jadi kita mesti menguatkan pengawasan. Nah sekarang kita karena di surat ada penculikan, akhirnya saya lebih ngebahas itu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, ini bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu sering juga ngajak anak ke mall. Nah lalu terlepas dari pandangan kita, padahal prinsip perlindungannya harusnya tidak boleh lepas dari pandangan. Tapi ketika dia terlepas dari pandangan, apa yang harus kita edukasi kepada anak-anak kita? Nah termasuk kayak lagi Idul Fitri misalnya, mudik. Nah itu juga anak-anak kita kemudian membawa anak mudik atau membawa anak ke tempat wisata, ini peluang untuk anak-anak kita terlepas dari genggaman kita pun dan pandangan kita pun terjadi, sehingga perlu diantisipasi. Salah satunya adalah yang paling gampang sebenarnya Bapak Ibu adalah ajarkan anak kita untuk mengenal orang-orang berseragam. Orang berseragam itu adalah satpam, polisi, dan mbak-mbak yang menjadi SPG. Ya jadi kalau terlepas katakan jangan menangis, karena itu bisa menjadi peluang orang mengambil kita karena dia dianterin ke mama atau papa, padahal anak kita kemudian dia bawa pergi. Nah papa mamanya ada di sana gitu, itu banyak kita masih kecil. Nah pada saat itu maka penting suruh nyamperin orang yang berseragam. Kalau dia tidak melihat satpam, maka kenalkan. Kalau di mall kan banyak toko ya, itu banyak SPG berseragam, atau kalau di tempat wisata banyak orang berseragam. Katakan suruh datang ke dia dan katakan saya terpisah dari orang tua. Nah di situ nangis kejer gak apa-apa gitu. Jadi katakan seperti itu mesti dibangun. Karena kenapa harus orang berseragam? Karena orang berseragam mudah terdeteksi. Satu, dia tentu bukan orang jahat, dia berada di situ kerja kan. Jadi kalau di dalam CCTV ketangkap pun kita bisa mengenali dengan cepat gitu. Yang kedua, dia pasti tahu orang berseragam ini akan datang ke bagian informasi untuk mengantarkan anak ini bahwa dia terlepas dari orang tua. Nah kerap kali anak menangis. Nah menangisnya ngomong mama, nangis gitu mama gitu. Padahal dikiranya kalau bersama penculik dan dia ngomong mama sambil nangis, kan dikira anaknya ya. Cuma kalau si penculik laki-laki dianggap itu pisah sama mamahnya gitu ya, dia nangis karena pisahan sama mamahnya. Kalau dia perempuan dikiranya adalah tantenya atau mamahnya juga. Jadi kalaupun nangis katakan tolong, bukan mama. Jadi nangis bilang tolong gitu, jadi tolong, nangis gak apa-apa tapi katakan tolong. Dengan begitu orang sekitar nanti dianggap dalam bahaya atau sedang bukan pada orang yang tepat. Kalau seperti itu maka kita pasti orang di sekitar akan mengambil anak itu dulu. Kalaupun dia keluarganya nggak apa-apa gitu kan, yang penting adalah kita mencegah dia mendapatkan atau dia diculik orang gitu. Nah ini hal-hal yang memang penting ya. Kasus yang di akhir tahun 2022 adalah adik kakak masih kecil ya, kakaknya TK, adiknya umur sekitar 3 tahun. Ibunya sibuk milih di supermarket, kemudian anak ini terlepas, kelihatan oleh seorang penculik. Lalu mungkin dia awalnya nggak bermaksud ya, tapi begitu ada peluang diambil. Kebetulan anak ini suka es krim, jadi si adik ini dibilang mau es krim gitu, sambil kita cari mama. Keluarlah dari supermarket cari es krim, kakaknya dikasih uang. Jadi kakaknya masih TK bilang, itu tempat beli es krim yang kamu beli tante sama anak ini sama adikku di sini. Setelah dia beli dan kembali adiknya nggak ada. Jadi itu adalah modus-modus yang bisa terjadi dimanapun ya, kapanpun, ketika anak-anak kita terlepas dari kita. Maka kalau kita memang sendirian dan membawa 2 anak mau ke supermarket, saya sih dipikir-pikir dulu kita sanggup tidak menjaga, karena ketika kita sibuk nimbang gitu ya, atau ngantri ke bagaimana, atau sibuk memilih-milih,
kita kemungkinan kan terlepas dari kita ada. Jadi itu barangkali sebagai siapa ya pembuka, tapi saya ingin menyampaikan sebenarnya apa sih motif kemudian modus gitu ya seorang itu mungkin melakukan penculikan gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara motif, kalau dari berbagai kasus KPAI sendiri hanya menerima 28 pengaduan penculikan selama 5 tahun. Jadi memang nggak banyak ya, atau mungkin ngadunya nggak ke KPAI tapi ke polisi, karena pengaduan 28 pun ternyata rata-rata diculik keluarga sendiri gitu. Itu BFV berpisah orang tuanya, kemudian salah satu pihak tidak mendapat hak asuhnya di salah satu temannya. Nah tapi kan ada semacam kunjungan yang boleh bertemu ayah atau ibunya. Nah disitulah dibawa pergi gitu 2 hari dan ternyata kemudian tidak pernah kembali gitu. Bahkan ketika suaminya WNA, ini juga ada kasus gitu di kami, 2 hari 1 minggu kebetulan jatah si ayahnya itu kebetulan WNA dan ibunya ini dibawa, dan biasanya hari Minggu malam itu diantar atau Minggu sore, ini tidak sampai Senin sampai Selasa. Akhirnya orang tuanya sadar itu anak ini nggak ada. Ketika dicek ternyata sudah dipersiapkan betul oleh mantan suaminya, mulai dari beli tiket ya, ngurus segalanya, termasuk dia keluar dari pekerjaan ya. Kemudian anak itu ketika disadari sudah berada di negara lain, di negara asal si ayah, dan si ibu tidak bisa mengontak sama sekali. Itu juga ada. Kalau kayak gitu kami terpaksa harus dengan KBRI, harus dengan kedutaan besar. Itu menjadi begitu riuh untuk menemukan anak ini gitu ya. Jadi kalau kayak gitu di Indonesia, kalau keluarga sendiri nggak bisa disebut sebagai penculikan sebenarnya. Termasuk misalnya diculik oleh kakek neneknya, lalu dibawa ke, ternyata kebetulan ke Sumatera Utara kasusnya. Jadi kunjungan gitu udah berpisah sebenarnya dengan si ayah. Ceritanya nengok kan itu boleh ya, nengok si nenek yang nengok. Kemudian ternyata si nenek udah nyiapin semuanya, membawa anak ini dengan pesawat dan dibawa pergi ke Sumatera Utara. Juga termasuk PRT ya, ART kita. Ternyata juga ada beberapa kasus di kami, ART-nya itu baru sekitar sebulan dan memang tidak ada siapapun ya di rumah. Kebetulan juga tidak ada CCTV. Ini masih bayi, umurnya sekitar 11 bulan dan dibawa oleh si ART, tapi di komplek itu kan ada CCTV sehingga ketahuan kehilangan arah kemana dan dia naik apa, kebetulan naik Grab yang nomornya ketangkap oleh CCTV. Nah dari Grab inilah kemudian polisi menelusuri turunnya di mana dan lain-lain. Nah, berat sih menemukannya itu hampir 1 tahun lebih baru ketemu. Jadi dan anaknya sudah tidak mengenali si orang tuanya, karena kan waktu pergi masih 11 bulan dan dia lengket kan sama ini selama sebulan. Jadi ini memang butuh ya kewaspadaan. Jadi anak itu tuh bisa jadi korban ya dimanapun sih ya. Tapi itu sekali lagi kita yang butuh prinsip bagaimana melindungi buah hati kita. Motif penculik itu ternyata kalau dari beberapa data yang kami peroleh, yang pertama adalah memang niatnya mengeksploitasi anak secara ekonomi. Misalnya diminta mengemis. Ketika anak itu misalnya punya kekurangan seperti kondisi misalnya entah kaki atau apa gitu, itu justru menjadi target karena mengundang rasa kasihan. Kemudian mengeksplorasi secara seksual itu juga ada banyak kasus ya, terutama ini anak-anak remaja, anak umur 14 lah paling kasusnya paling muda, dan beberapa apartemen di Jakarta. Jadi ditemukannya di situ, dia hilang dan itu ternyata dia kenalan secara online. Dan polisi ya, ini hebatnya biasanya polisi kami itu juga udah langsung kita lihat media sosial si anak, langsung dijebol, biasa ada percakapan di daerahnya dia. Nah disitulah kemudian menemukan, walaupun sudah dihapus Instagram yang si pelaku, itu tetap polisi bisa melakukan pelacakan. Nah
Nah lalu ke handphone, jadi akhirnya menemukan nomor, polisi dari percakapan 6 bulan sebelumnya ada nomor yang kemudian polisi dapatkan, itu ternyata kartu udah dipatahkan gitu ya oleh si pelaku, udah nggak bisa ini, tapi ternyata polisi itu mampu mendeteksi lokasi dari rekaman itu. Jadi betapa sebenarnya secara alat cukup canggih ya untuk menemukan. Jadi kita nggak usah ragu sih kalau anak kita memang anak hilang itu 1 kali 24 jam, tapi kita datang aja jangan ke polsek, polres, tapi langsung saja Polda. Mereka punya alat langsung mendeteksi itu. Jadi dengan sangat cepat. Kalau penculikan itu semakin cepat kita ketahui semakin ini ya peluang didapat ada. Jadi ini kasus seorang dokter keluarganya. Anaknya 14 tahun, punya kakak beda 9 tahun dan punya 2 anak aja. Bapaknya pengacara, ibunya dokter bedah yang sibuknya jadi semuanya sibuk. Anak ini kemudian berkenalan dengan seseorang di media sosial, setelah itu hilang. Kemudian ini bapaknya cepat sekali gitu ya, segera waktu itu ke Polda cari dan lain-lain. Anak itu terdeteksi di Batam, jadi dia akan perdagangan manusia. Untungnya ketahuan dan itu sempat berada di Bogor, jadi kedeteksi itu tempat-tempat oleh kepolisian. Nah untungnya ke Batam itu menjelang ke Singapura, dan sebelum sampai ke Singapura anak ini sempat diselamatkan oleh kepolisian, dan ternyata selama perpindahan itu dia mengalami perkosaan. Lalu dia akan dijual, dan ketika akan ini jadi seperti ini pacaran secara online, lalu bilang kita ketemuan. Ternyata yang ngejemput orangnya lain gitu. Oh iya saya supirnya. Kita akan menemui di sebuah tempat. Ternyata di situ dia kemudian diculik dan disekap dan bahkan diperkosa. Nah anak ini akhirnya juga mengalami masalah psikologi Bu Evi, dan 3 kali melakukan percobaan bunuh diri selama proses kepolisian dilakukan. Jadi betapa anak-anak kita memang bisa menjadi korban penculikan di manapun gitu. Jadi memang kita mesti waspada, dan karena orang tua tuh nggak mau belajar, karena berpikir mana mungkin si anak saya jadi korban penculikan gitu. Tapi sebenarnya anak kita mau jadi korban atau tidak, kita berpikir aja dia harus kita edukasi. Jadi orang terpisah sama apa. Yang kedua, lokasi rumah kita, misalnya gini di Kelapa Gading, di Tomang, di apa sebutkan. Karena ternyata itu memudahkan polisi mencari jejak kita. Kalau anak kita ditemukan di jalan atau di mana, tapi kalau dia nggak tahu siapa dirinya dan nggak tahu siapa orang tuanya, bahkan nggak bisa nyebut, itu agak sulit. Yang kedua, kalau di mall dia tahu nama mama papanya, nama singkatnya bapak ibu aja, dan tinggal di mana, kan bapak ibu langsung tuh kalau ada pengumuman di mall. Ketika ini anak ini, jadi jangan pakai ciri-ciri baju. Karena baju bisa diganti kapanpun gitu ya, atau terlepas gimana gitu. Tapi yang penting adalah dia mengenali bapak ibu. Jadi dari mulai masih kecil gitu ajak aja, ini mama namanya siapa, papa siapa, kita tinggal di mana, itu penting ketika dia hilang gitu. Jadi dia akan lebih mudah polisi menemukan kita dan jadi segera anak kita tidak mengalami masalah psikologi karena terlalu lama gitu ya terpisah dari kita. Dalam situasi tidak aman tuh anak pasti punya problem. Banyak anak kemudian takut keramaian gitu ya, nggak mau pisah tidur dari bapak ibunya sejak dia mengalami terpisah gitu ya, atau hilang, atau ya emang diculik orang. Kemudian juga ada sebenarnya penculik berniat ngambil sebagai anak. Jadi bayi baru lahir, kemudian ketika ada kelengahan itu bisa diambil gitu ya. Kemudian juga anak-anak yang sedang bermain, itu terjadi di Bekasi dan juga di Cijantung. Jadi anak ini 18 bulan dia udah bisa jalan main di depan rumah, dan kebetulan kita misal masuk sebentar nyuci piring bekas makan dia, begitu kita balik anak kita udah nggak ada. Itu juga ada beberapa kasus. Jadi sebaiknya jangan pernah melepaskan pandangan mata kita dari anak kita, apalagi itu di luar atau di keramaian gitu ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah ini yang mungkin belum pernah terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi kemarin kasus Makassar, anak itu teriming-imingi, pelaku masih remaja, teriming-imingi bisa menjual organ tubuh seperti ginjal, jantung dan lain-lain dengan nilai 1,8 miliar, yang kemudian anak ini menculik anak usia 11 tahun di Makassar
kenal antara penculik dengan dia, bilang nanti kalau ikut dikasih 50.000, ternyata dia diculik. Tapi ini si anak yang menculik ini, 2 orang, tidak mengerti bahwa prinsip mengambil organ itu sebenarnya ketika orangnya masih hidup pun bisa, orang itu tetap hidup, itu enggak. Jadi itu dimatikan, dia bunuh. Habis itu dia kontak ke email yang iming-iming soal jual organ. Ternyata setelah anak ini mati, dia dibunuh sama mereka. Ini email nggak menjawab. Nah akhirnya kebingungan, lalu dibuang di bawah jembatan. Nah ini juga untungnya dia diculiknya di depan Indomaret yang punya CCTV, sehingga ketahuan juga gitu akhirnya oleh kepolisian dan terbongkar. Nah jadi ini misalnya ya, penculikan Malika mungkin sangat kita dengar banget ya, itu 26 hari dia hilang. Pelakunya mempunyai motif eksploitasi seksual karena dia dulu tuh pernah dihukum 7 tahun sebagai kasus pencabulan terhadap anak. Kemudian ini yang di Makassar ya, itu kasus yang tadi barusan saya ceritakan. Modus ya, kalau modus itu salah satunya dibujuk hendak dibelikan es krim atau makanan-makanan yang coklat, es krim atau yang diminati anak-anak. Kalau Malika itu dia dirayu dibelikan ayam KFC ya. Kemudian dijanjikan diberi uang, bisa kasus Makassar, menjemput anak pulang sekolah dengan dalih diminta jemput oleh orang tua si anak korban. Nah terkait ini tuh memang ada trik ya Bapak Ibu, kalau kita biasa ngejemput anak atau mengirim orang untuk ngejemput gitu ya, memang sebaiknya kita berjanjian untuk password pada anak kita. Passwordnya ganti-ganti, misalnya hewan. Jadi nanti siang yang jemput akan ngomong lebah, dan nanti dia nanya, password gitu. Kalau orang itu ternyata tak mampu menyebutkan password, berarti bukan gitu. Itu penting juga gitu untuk anak kecil ya, kita ajarkan. Hari ini passwordnya kita sepakati monyet ya gitu. Nah berarti kalau si penjemput tidak menyebut monyet, dia bukan yang menjemput kita, itu juga bisa gitu ya. Jadi kenapa harus diubah-ubah? Ya jangan sampai, kan password itu bisa aja anak cerita. Ya jadi kalau tetap ya jangan. Jadi sebaiknya orang tua gitu ini ketika kepolisian nih ya, anak-anak korban pelecehan seksual itu anaknya nggak bisa ngejelasin dengan baik karena orang tua tuh pakai istilah alat kelamin tuh dengan istilah yang berbeda. Kan harusnya alat kelamin laki-laki ya penis gitu, alat kelamin perempuan ya vagina. Tapi kita itu merasa itu tabu ngomong itu. Akhirnya anak-anak ini tuh pakai istilah-istilah yang berbeda-beda dari keluarga. Ya misalnya kalau kalau penis suka disebut burung, dari unsur kepolisian tuh bingung karena kan beda-beda, bukan cuma burung aja, jadi ada jenis-jenis apa ini maksudnya gitu. Jadi diapain, bagaimana, itu tidak bisa, jadi sulit banget dipahami, prosesnya jadi cukup panjang. Walaupun kalau anak diperiksa kan ada orang tua, ada psikolog gitu. Jadi ya akhirnya orang tua jelasin yang dia maksud ini adalah yang dimaksudnya itu dengan alat kelamin perempuan atau alat kelamin laki-laki gitu. Jadi itu juga hal yang menurut saya nggak perlu pakai istilah-istilah lain, ya sebutkan aja penis dan vagina, itu nggak ada jorok-joroknya kok gitu ya. Kemudian berikutnya lagi itu anak nggak ngerti kalau dirinya dilecehkan karena kita tadi tidak pernah mengajarkan misalnya pada tubuh kita itu ada yang nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain kecuali diri kita. Kalaupun kamu ke dokter, itu mamahnya atau papanya harus ada di dalam saat kamu diperiksa. Nah itu penting, kenapanya dijawab gitu. Termasuk kenapa adik keluar dari perut mama, bagaimana caranya, itu bukan hal yang tabu, sebenarnya bisa dijelaskan dengan cara ya, makanya memang harus belajar gitu jadi orang tua. Dan sebenarnya di internet mah banyak gitu, karena akhirnya kalau kayak gitu tuh Mbak, banyak kasus anak-anak ini nggak ngerti dirinya dilecehkan, jadi dia nggak pernah ngomong karena dia nggak tahu. Nah itu yang bahaya banget gitu. Kalau kampanye tuh Pak, ada dari kementerian-kementerian terkait seperti KPPA, kemudian Kemeninfo, Kemendikbud, itu mereka punya kampanye-kampanye terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Karena sekarang itu kasus tertinggi kan di SD ya, peristiwa tertinggi.
misalnya di Jakarta, dan pelaku-pelaku itu juga banyak yang justru jadi guru agama, itu nomor satu pelakunya gitu. Jadi yang perilakunya baik, jadi ketika anak kita ngadu sama kita tuh gini, masa sih nggak mungkin orang dia gitu, itu padahal ini memanipulasi perilaku gitu. Jadi yang penting satu gitu bagi orang tua, ketika anak ngadu harus percaya dulu, percayalah pada anak kita. Ngapain dia ngadu kayak gitu kalau ketika dia nggak mendapat perlakuan itu gitu. Jadi yang pertama, percaya pada korban, itu penting, wajib. Karena untuk beberapa kasus yang kami tangani juga dulu saya pernah tuh, dan itu saya benar-benar geram gitu ya. Jadi pelakunya guru olahraga, ini anak SD kelas 5 SD, kemudian dia itu disuruh bikin minuman oleh gurunya di dapur sekolah. Itu aja bukan tugas dia kan bikin minuman. Jadi berhak nolak kan itu loh. Jadi kata berani speak up ya, mengatakan tidak, saya itu bukan tugas saya Pak, saya nggak mau. Itu bisa dilakukan gitu. Karena kamu kan bukan menolak ngerjain PR, tapi kamu mau nolak pekerjaannya, emang bukan tugasmu gitu. Itu penting loh ngajarin karena. Jadi anak ini dibawa ke dapur, dia ke dapur bikin. Nah di saat itulah si pelaku nyamperin, dia guru olahraga, kemudian memeluk dari belakang, menurut korban dia diciumi, kemudian juga dengan diraba bagian dada. Nah pada saat itu dia mengadu itu sebenarnya ibunya, esok dia ngomong sama ibunya loh. Lalu ibunya datang, tapi ibunya datang ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah langsung rapat dengan dewan guru. Habis itu bukannya si pelaku, tapi justru anak ini yang disidang. Jadi anak ini dipanggil, lalu ada beberapa guru di ruangan itu menurut versi si anak. Lalu dia disuruh minum. Dia bingung ya, pertama kali datang, tahu ada gelas dan dia disuruh minum. Dia minum sedikit, habiskan katanya, dia habisin. Jadi waktu masih setengah, habiskan. Coba dipaksa minum saja bukan sebuah perbuatan yang seharusnya bisa kita tolak. Saya tidak mau Pak, saya nggak haus kok. Itu aja dia bisa lakukan gitu. Tapi ini dia tidak lakukan. Nah mungkin juga tekanan ya, namanya dikelilingi oleh guru-guru. Nah pada saat itu ternyata guru agama. Nah jadi pelaku guru olahraga ini yang menjadi ngomong nih guru agama. Guru agama ini kemudian bilang, nih kamu udah selesai minum, habis. Dia bilang, minum tadi udah saya doain. Kalau kamu bohong keterangan kamu, maka kamu besok mati. Nah, kok malah anak diginiin? Jadi kan psikologinya ya kena banget ya, Bevi ya, tentu ya si anak ini udah jadi korban, digituin pula. Jadi kadang orang dewasa di sekeliling anak itu belum tentu loh memahami dan percaya sama anak. Jadi penting banget anak itu punya support system ya dari kita gitu. Jadi Pak, sebenarnya pendidikan seks itu harusnya dilakukan secara bertahap sejak anak tuh masih kecil. Ngajak mandi anak kan pada batas umur tertentu nggak apa-apa. Lalu sambil ngenalin alat apa di tubuhnya itu ada apa saja, dan kenapa hanya boleh dia yang megang dan lihat. Lihat itu kan termasuk foto kan, sekarang banyak korban pacaran kemudian difoto oleh pacarnya, setelah putus disebar ke orang lain. Kita mana pernah bisa ngendaliin orang yang udah kita kasih foto kita, kan nggak bisa. Jadi itu penting diajarkan ke anak-anak, jangan ngelakuin itu gitu. Nah itu kan berarti megang ngeliat ya nggak boleh kok gitu. Apalagi megang. Jadi kalau ada yang melakukan itu harus ngomong. Itu sih hal sesimpel itu. Termasuk Kak tadi ya, ketika dia sedang mendapatkan tadi ya bisa pelecehan, dipegang gitu ya, kalau dia sempat untuk menggigit tubuh si pelaku dimanapun, ajarannya gigit gitu. Kemudian kamu lari dan minta tolong. Kalau orang sekeliling nggak percaya, nggak apa-apa, kamu lari pulang. Mama papa pasti percaya sama kamu. Itu penting, ngomong kayak begitu doang aja, itu harus dilakuin. Simple ya kan, tapi kerap kali kita nggak mau ngomong mana kita soal itu. Padahal kekerasan seksual itu bisa terjadi di manapun juga untuk anak. Oke ya, demikian seminar, sebenarnya seminar parenting ini ya, karena memang orang tua murid dari Nobel Academy ya. Dan tadi
ketika saya menyampaikan tentang trik-trik ya, bagaimana kemudian tips bagi orang tua untuk mengedukasi ya anak-anak agar terlindung dari bentuk kejahatan seperti penculikan dan kekerasan seksual ya, tampak sekali orang tua sangat antusias ya, dan yang hadir bukan hanya secara luring tapi juga secara daring. Kemudian yang bertanya pun ya juga ada secara daring maupun secara luring. Nah, tetapi orang tua yang bertanya ini cukup menarik karena mereka adalah kebanyakan malah bapak-bapak ya. Jadi para ayah ini ternyata menunjukkan ya sangat kepedulian mereka terhadap anak-anak dan bagaimana melindungi anak-anak mereka pada ruang-ruang publik gitu ya, agar anak-anaknya itu tidak menjadi korban kejahatan. Dan memang ya perlindungan yang utama itu adalah kita melakukan pencegahan, dan pencegahan itu bisa dilakukan dengan edukasi. Memang tidak ada sekolah orang tua ya, tetapi orang tua yang mau belajar patut kita apresiasi. Demikian ya seminar kecil ya sebenarnya tentang parenting bagi para orang tua, papa mama muda gitu ya, yang diselenggarakan oleh Nobel Academy. Sangat menarik. Jika bermanfaat, silahkan di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.